warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari persamaan diferensial orde 2 dari sebuah sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi. Kita mulai dari sistem awal yang diberikan. Di sini kita lihat sistem menyajikan awalnya itu kita punya di sini Y1 aksen sama dengan 4Y2 dan Y2 aksen sama dengan min 4Y1. Ini berarti turunan pertama dari Y1 itu bergantung pada Y2 nya, dan turunan pertama dari Y2 itu bergantung pada Y1, tetapi dengan tanda negatif. Struktur seperti itu biasanya membuat kita curiga bahwa solusi akhirnya itu akan berbentuk sinus atau kosinus, karena pola saling terkait seperti itu sering menghasilkan diskresi gitu. Nah, langkah selanjutnya itu kita mengeliminasi Y2 untuk mendapatkan persamaan keduanya. Nah, dari persamaan pertama kita ambil persamaan pertamanya yaitu Y1 aksen sama dengan Y42 Y4Y2. Nah, lalu kita turunkan kedua sisi itu untuk mendapatkan Y1 double aksen sama dengan 4Y2 aksen. Nah, setelah itu kita substitusikan Y2 itu dari persamaan kedua. Nah, yaitu Y2 aksen sama dengan min 4Y1. Nah, maka kita akan mendapatkan Y1 double aksen itu sama dengan 4 dalam kurung min 4Y1. Nah, artinya ini kita sudah berhasil mengeliminasi Y2 nya dan mendapatkan satu persamaan diferensial tunggal, yaitu Y1 double aksen sama dengan min 16Y1, atau kita bisa tuliskan di sini itu Y1 double aksen plus 16Y1 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan menganalisis persamaan karakteristiknya. Sekarang saya anggap solusi Y1 itu berbentuk E pangkat MT ini. Nah, kalau disubstitusikan ke persamaan Y1 double aksen plus yang ini Y1 double aksen plus 16Y1 sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan seperti ini: M pangkat 2 E pangkat MT plus 16 E pangkat MT, karena Y1 nya kita gantikan dengan E pangkat MT sama dengan 0. Karena E pangkat MT tidak mungkin 0, nah jadi kita sisakan persamaan karakteristiknya saja. Jadi dia itu akan tertulis seperti ini: M pangkat 2 plus 16 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat kan ini plus 16 nya bisa dipindah ke kanan. Dari sini kita bisa mendapatkan M2 plus 16 itu M pangkat 2 itu sama dengan min 16, atau M sama dengan plus minus 4I. Adanya akar imajiner itu menunjukkan bahwa solusi Y1 itu nanti berbentuk kombinasi sinus dan kosinus. Nah, setelah itu kita akan menuliskan solusi Y1 dalam kurung T, Y1 pada saat T. Maka solusi umumnya untuk Y1 nya itu adalah, kita bisa tuliskan di sini, Y1 pada saat T sama dengan C1 cos 4T plus C2 sin 4T. Nah, ini cocok dengan karakteristik sistem yang berosilasi. Nah, setelah itu kita mencari Y2T dari hubungan Y1 aksen sama dengan 4Y2 tadi. Kita cari hubungannya. Di sini Y1 aksen sama dengan min 4C1 sin 4T plus 4C2 cos 4T. Sedangkan dari sistem awal kita tahu bahwa C1 aksen itu kan sama dengan 4Y2, berarti Y2 nya itu sama dengan seperempat Y1 aksen. Nah, setelah itu kita menyimpulkan solusi sistemnya itu, jadi solusi lengkapnya dari sistem diferensial tersebut adalah Y2T itu sama dengan
Y1T itu sama dengan C1 cos 4T plus C2 sin 4T. Nah, yang Y2T nya itu sama dengan min C1 sin 4T plus cos 2 cos 4T. Solusi ini itu menunjukkan kalau kedua fungsi ini itu saling beroscilasi gitu dengan frekuensi 4 radian per satuan waktu, dan keduanya itu saling bergeser fase, persis seperti sistem rotasi itu dalam bidang fisik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jawaban dari teman saya yang sudah menyelesaikan soal persamaan diferensial order 2 menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini saya memvalidasinya menggunakan aplikasi Tony dengan bahasa pemrograman yaitu bahasa Python, teman-teman. Saya sudah menyiapkan 2 script, yang pertama script numerik, yang kedua script analitik. Nah, apa sih gunanya 2 script ini? Nah, gunanya yaitu kita ingin membandingkan nih, ketika kita merunning atau menjalankan kedua script ini dan kita mendapatkan hasil grafik yang sama dengan titik waktu yang sama, maka bisa dipastikan jawaban teman saya itu benar, teman-teman. Begitu, Pak. Sebelum itu kita jelaskan dulu nih line per line scriptnya, tapi saya mulai dari script yang pertama dulu, teman. Nah, untuk script pertama ini pada line pertama sampai line ketiga ini merupakan library yang penting untuk script ini, yang dimana NumPy ini digunakan untuk membuat array dan operasi numerik. Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan grafik, dan line ketiga ini digunakan untuk metode numerik menyelesaikan persamaan diferensial secara langsung, teman-teman, begitu. Dan line ke-6 ini merupakan kondisi awal sistem yang dimana Y1 pada saat T sama dengan 0 menghasilkan kondisi awalnya 1, dan Y2 pada saat T sama dengan 0 dengan kondisi awalnya 0, teman-teman, begitu. Terus line ke-7 ini merupakan rentang waktu yang dimana dia itu dimulai dari 0 sampai 4 detik, teman-teman. Lanjut ke line ke-8. Nah, ini merupakan digunakan untuk membuat 200 titik sebagai grid untuk plotting agar grafiknya lebih halus, teman-teman. Jadinya kalau semakin banyak gridnya tuh dia semakin halus, teman-teman, begitu. Nah, kita lanjut ke line ke-10. Nah, sistem OD ini merupakan fungsi yang merepresentasikan sistem persamaan diferensial order pertama, teman-teman. Terus fungsi mengembalikan turunan Y1 dan Y2 ini, yang dimana dy1 per dt sama dengan 4 kali y2, terus dy2 per dt sama dengan min 4 dikali y1, teman-teman. Nah, di line ke-15 ini dia ini memanggil, teman-teman, memanggil yang pertama tuh dia memanggil library dari solve IVP nya, teman-teman. Nah, ini terus dia memanggil yang ini tspan, dia memanggil teval, dia memanggil kondisi awalnya juga, begitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke line berikutnya, plt.plot. Nah, ini plt.plot ini yang ini digunakan untuk titik waktu. Nah, terus kita lanjut ke label. Nah, label ini digunakan untuk menaruh nama gitu, menaruh nama pada kurvanya, teman-teman. Jadi di sini saya menaruh nama Y1, terus warna kurvanya itu warna ungu, jadinya Y1 tuh kurvanya ungu, teman-teman, begitu. Terus lanjut ke yang bawah. Nah, sini saya menaruh nama Y2 dengan warna kurvanya itu pink, teman-teman, begitu. plt.title ini untuk menampilkan judul. Nah, nanti di atas kurvanya itu ada judul gitu, teman-teman, yang dimana saya memberikan judul yaitu script grafik numerik metode eliminasi, begitu, teman-teman. plt.xlabel terus waktu dari T. Nah, ini digunakan untuk memberitahu waktunya, teman-teman. Nah, ini ntar ini di bawah kurvanya itu ada tulisan waktu dari T, begitu, teman-teman. lt.show ini untuk menampilkan grafik, maka langsung saja kita lihat grafik. Nah, ini grafiknya, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan judulnya.
Ini merupakan plt.x labelnya. Nah ini plt.plotnya teman-teman, warna ungu dan warna pink. Kalau kita lihat nih, dia ini grafiknya ini sinusodial teman-teman, naik turun begitu. Jadi kita sudah mendapatkan grafik numeriknya, kita close dulu, kita lanjut ke script yang kedua, yaitu script analitik teman-teman. Nah script analitik ini tidak jauh berbeda dari script numerik, ada perbedaan yang sedikit saja teman-teman. Pada line pertama dan line kedua ini merupakan library-nya juga yang sama seperti library numerik. Kita lanjut ke line keempat. Nah line keempatnya ini sama juga, membuat rentang waktu dari 0 sampai 4 detik dengan 200 titik grid teman-teman begitu. Nah ini sama seperti yang numerik, yaitu Y1 pada saat T sama dengan 0 bernilai 1 dan Y2 pada saat T sama dengan 0 bernilai 1 teman-teman begitu. Dan ini line selanjutnya 8 dan 9 ini merupakan solusi umum dari osilator harmonik teman-teman begitu. Nah kita lanjut ke line berikutnya, yaitu line 11. Nah ini sama juga teman-teman seperti script numerik. Saya memberikan label Y1 dengan warna merah dan label Y2 dengan warna hitam teman-teman begitu. Terus nama judulnya saya menggunakan grafik analitik, X labelnya sama seperti tadi, yaitu waktu. Oke, kita lanjut untuk melihat grafiknya. Nah bisa dilihat teman-teman, ini grafik yang kita dapatkan dari script kedua, yaitu script metode analitik teman-teman. Ini plt.plot, ini plt.title, ini plt.x label teman-teman. Dan ya script grafik pada script yang kedua juga sinusodial teman-teman, naik turun. Dan jadi bisa dipastikan jawaban teman saya itu dia benar. Karena apa? Karena script pertama dan script kedua itu memberikan hasil grafik dengan kurva yang sama teman-teman begitu. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan dari video ini atau apabila ada soal-soal matematika yang ingin dibahas lagi, bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Sekian, terima kasih.